Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit membahas mengenai espresso ya. Jadi kemarin itu gue udah ada beberapa video gue bikin mengenai espresso, entah itu kalibrasi, terus mengenai SOP-nya sebenarnya kalau yang biasa gue lakukan seperti apa gitu ya. Nah kali ini gue mau kasih lihat ke teman-teman beberapa jenis pull shot espresso itu mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Nah, sambil kita ngobrol, gue mau nyeduh kopinya ini dari Say Something lagi. Nah, ini kopi baru ya. Kopinya itu adalah Gayo Citrus Cinnamon Bun. Nah, teman-teman lihat ini ya. Nah, ini sudah beberapa kali gue seduh gitu ya. Dan gue merasa kopi ini tuh lebih cocok diseduh dengan Kalita Wave. Gitu ya. Jadi dia ini varietasnya Abyssinia, Bourbon, sama Ateng. Nah, terus tasting notes-nya Mandarin, mungkin ini Mandarin Orange, terus Cinnamon Bun, Tropical Fruit, dan Molasses gitu ya. Nah kita lihat aja apakah benar semua rasanya keluar. Nah ini gue pakai grind size-nya itu gue kombinasikan ya, dua gilingan yang berbeda, yang satu nomor 11, yang satu nomor 12,5. Nah gue pakai Timor Chestnut X Lite. Nah kalau teman-teman belum menonton video reviewnya, grinder ini cek di sebelah sini. Oke, nah ini gue pakai 15 gram. Terus nanti perbandingannya seperti biasa aja, 1 berbanding 15 ya. Nah ini gue pakai airnya ini Nestle, suhunya sekitar 92-an. Oke, blooming pertama di sini gue akan pakainya itu sebanyak 30 gram aja, tapi gue tuangnya pelan banget. Nah ini gue diamkan selama 45 detik. Oke, 45 detik kita lanjut sampai 100. Oke, tuangnya teman-teman pelan aja ya, nggak usah terlalu buru-buru gitu. Pelan aja tuangnya, circular motion, jadi dari tengah keluar gitu ya. Oke, 100, diemin aja. Oke, ketika sudah surut kurang lebih 1 menit 30 detik, lanjut lagi tuang sampai 150. Jadi ini gue bagi ke 5 kali penuangan ya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman, kok tumben gue 5 kali penuangan, karena gue sekarang lagi ngulik agitasinya tuh yang rendah gitu. Jadi gue mau intervalnya gue tambahin. Oke, setelah itu lanjut lagi sampai 200. Oke. Nah dari kemarin target brewing time-nya itu sudah gue coba dengan metode ini tuh maksimal itu ada di 3 menitan lah, kurang lebih ya. Oke, ya yang terakhir tuang sampai 225. Sip. Oke, bagian atas sudah habis, kita stop timer. Oke, di sini gue brewing time-nya 2 menit 58 detik. Oke, nah sekarang kita hirup aromanya dulu. Nah aroma pertama kali yang muncul di sini dominan itu lebih ke arah jeruk sama cinnamonnya. Ini benar-benar jelas banget. Oke, kita cobain. Di sini gue ngerasanya kayak pertama bener-bener kerasa jeruk, terus berikutnya ini entah kenapa gue ngerasa kayak ada wangi-wangi jambu gitu ya, jambu air gitu. Nah terus kayak berasa ada karamel di belakang tuh, bener-bener karamel, tapi karamelnya udah bener-bener coklat banget ya. Tapi karamelnya tuh yang coklat itu bukan yang ada pahitnya, tapi dominan ke manis, terus kayak karamel yang seperti itu kan wanginya tuh ciri khas banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini pertama jeruknya kerasa, terus di sini gue ngerasa kayak ada jambu. Nah terus di belakang ini nih kayak cinnamon yang kena sama karamel gitu. Jadi wanginya seperti itulah kurang lebih ya. Fix sih ini bener kerasa jambu air ya. Nah sekarang kita tunggu sampai dingin. Gue mau ngobrol mengenai espresso. Nah di sini ada beberapa pull shot yang mungkin selama ini teman-teman sudah pernah denger gue sebutin gitu ya. Antara yang perfect pull shot, terus under extract atau over extract, atau ada lagi satu lagi channeling ya. Nah di sini gue akan kasih lihat ke teman-teman itu ciri-cirinya seperti apa dan penyebabnya apa. Nah kita lihat yang pertama itu adalah under extract ya. Nah under extract ini gue barengi dengan channeling. Nah, jadi kalau kita bicara dari under extract, itu kemungkinan besar kalau menurut gue ada 3. Pertama itu grind size-nya terlalu kasar. Yang kedua itu dosingnya kurang. Yang ketiga itu tampingnya terlalu pelan. Ya, yang mana ketiga itu berhubungan dengan ketika ada air dengan tekanan tinggi itu ngepres si kopinya. Kopi itu tidak mampu menahan pressure yang sangat besar ya, yaitu biasanya kalau mesin espresso kita bicara 9 bar lah ya. Jadi ekstraksinya itu belum selesai. Nah biasanya karakter
rasa yang timbul itu ketika kopi yang under extract itu biasanya asamnya berubah jadi sour, jadi masam. Manisnya nggak ada. Terus entah bisa jadi vegetal kayak bau rumput atau sayur-sayuran gitu ya. Nah sedangkan kalau channeling ya, kalau yang teman-teman lihat tadi videonya itu kan pakai bottomless portafilter. Nah kalau channeling itu akan lebih mudah kelihatannya. Jadi di situ sudah pasti akan ada beberapa cabang air espresso yang keluar. Kalau teman-teman lihat tadi di akhir ada satu yang besar, satu lagi di sebelah kanannya. Nah itu namanya channeling. Nah kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika kita gilingannya terlalu kasar ya, ketika gilingannya terlalu kasar terus kita tamping, dia itu bubuk kopinya kurang firm gitu, jadi kurang padat, yang mana nanti pasti akan ada celah yang lebih renggang atau density-nya lebih rendah. Nah itu kemungkinan yang pertama kalau misalkan channelingnya disebabkan karena grind size yang kasar. Ada lagi channeling berikutnya itu gara-gara tampingnya miring. Ya, tampingnya miring, jadi sudah pasti tuh air akan nyari ya. Air akan nyari celah yang kosong dulu nih. Gitu. Nah, jadi dia akan turun dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, paling kelihatan kalau channeling itu adalah antara gelas yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai mesin espresso yang portafilternya itu terbagi ya, yang spoutnya 2 kiri dan kanan, gelas teman-teman taruh kiri dan kanannya itu volumenya beda. Itu sudah pasti channeling. Dan sudah pasti rasa espresso yang kiri dan kanan itu berbeda. Itu sudah pasti. Oke. Nah, terus yang berikutnya ini ada yang namanya over extract. Nah, jadi over extract ini kemungkinannya pun ada 3 ya. Yang pertama grind size terlalu halus, yang kedua dosingnya terlalu banyak, terus yang ketiga tampingnya terlalu keras. Ya, nah biasanya rasa yang ditimbulkan ketika espressonya itu over extract adalah biasanya nanti bitter, terus mungkin bisa muncul karakter fenolik ya, kayak pahitnya tuh kayak obat gitu. Terus bener-bener oily banget gitu loh. Ya terus yang berikutnya bisa jadi bitternya dominan. Terus kayak ada bau-bau besi, metalik-metalik gitu. Dan kalau misalkan teman-teman sudah paham ya, itu akan terasa hollow. Jadi ketika teman-teman minum espressonya, di lidah tengah teman-teman itu berasanya kosong. Nggak ada flavor apa-apa, kayak bener-bener ya... kayak teman-teman minum sesuatu tapi di lidah teman-teman itu bagian tengah teman-teman tidak merasakan apa-apa, jadi kayak kosong aja. Nah di sini buat teman-teman yang baru belajar ya, baru belajar bikin espresso, baru belajar ngulik, saran dari gue, tamping nggak usah diubah-ubah, pressure-nya nggak usah diubah-ubah ya teman-teman, ubah dosing dan grind size dulu aja gitu. Kecuali teman-teman sudah punya temper elektrik, nah itu boleh-boleh aja teman-teman ubah pressure-nya karena itu sudah pasti akan konsisten ya. Nah yang terakhir ini gue akan kasih lihat teman-teman espresso yang perfect. Nah, jadi ketika kita bicara espresso yang perfect, dia itu pertama kali menetes sudah pasti akan ada di beberapa titik dulu. Tapi setelah itu dia akan terpusat ke satu titik, ada di tengah. Ya, setelah itu dia turun ya, semakin lama dia itu kalau anak kopi itu sebutnya itu mouse tail ya, atau buntut tikus. Nah, jadi espressonya itu hanya turunnya itu benar-benar cuma satu garis gitu maksudnya ya. Nah, biasanya ketika espresso itu sudah perfect ya, bisa dikatakan perfect ini memang bisa jadi dari rasa juga. Tapi kalau kita bicara dari range yield dan time-nya, itu biasanya rasa yang akan muncul biasanya acidity-nya itu
terasanya tidak ada yang ganggu, sweetnessnya itu kerasa, bodinya juga oke, ya, terus teksturnya juga nggak ada masalah. Jadi kalau menurut gua espresso yang enak itu adalah espresso yang balance gitu. Nah balik lagi, espresso yang enak menurut setiap orang akan berbeda-beda gitu, jadi nggak bisa disamakan. Nah ini sekarang kita cobain. Oke, ini pertama kali masuk mulut, Mandarin Orange-nya bener-bener jelas kerasa banget, tapi dominan lebih ke arah manisnya. Setelah itu cinnamonnya kerasa, cinnamon dan karamel ya, cinnamon dan karamelnya kerasa. Terus di belakang ini baru gue ngerasa jambu yang lumayan dominan, sama gue cium kayak ada wangi-wangi kiwi, kayak ada aroma kiwi gitu ya. Terus bodinya kalau menurut gue ini medium to high, tapi teksturnya dia ini lebih ke arah juicy karena bener-bener kerasa kayak teman-teman minum jus jeruk gitu loh ya, jus jeruk ya. Jadi bener-bener juicy banget. Menarik sih ya. Nah nanti kalau teman-teman mau cobain seperti biasa ya, langsung aja cek link di deskripsi ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu alat-alat rekomendasi dari gua ya, alat seduh entah itu mesin espresso, grinder, kettle, scale, apapun itu, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Nah kalau teman-teman masih mau tanya-tanya mengenai pembahasan hari ini, teman-teman langsung cek Instagram gue di sebelah sini di @remaringka ya, karena gue masih jarang ngeliatin komentar di YouTube. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.